Nah, Indonesia kata bahasa Indonesia. Nah, kan kami bertutur bahasa Indonesia, Pak. Mana ada bahasa Indonesia? Tapi bagi bangsa Indonesia, kita punya bahasa negara, itu bahasa Indonesia. Aku pergi ke pertemuan pembukaan kursus bahasa Indonesia di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Moskow. Bahasa adalah identitas sebuah bangsa. Namun di era global saat ini, sebuah bahasa tidak hanya dinilai dari sejarahnya, tetapi juga dari pengaruh, jumlah penutur, dan perannya di dunia internasional. Lalu muncul pertanyaan menarik. Mengapa bahasa Indonesia semakin banyak dipelajari di berbagai negara, sementara bahasa Melayu Malaysia belum memperoleh pengaruh global yang sama? Sementara itu, bahasa Melayu semakin digemari warga Rusia yang berada di Malaysia sama ada untuk tujuan pendidikan, urusan rasmi atau komunikasi harian. Perkara itu diakui sendiri oleh Timbalan Pengarah Rumah Rusia di Kuala Lumpur, Asia Tarchokova. Menurutnya, terdapat beberapa acara anjuran rumah Rusia di Kuala Lumpur yang berjaya menarik minat ratusan warga Rusia terhadap bahasa berkenaan. Acara banyak kebudayaan Rusia dan untuk mempromosikan bahasa Melayu juga kebudayaan Rusia, kami menjemput pelajar dari Sekolah Kebangsaan Malaysia dari universiti untuk mengajar tentang Rusia, tentang pendidikan Rusia. Pertama-tama saya harus minta maaf karena saya akan bertanya dalam bahasa Indonesia bukan dalam bahasa Belaya, dalam bahasa Indonesia bukan dalam bahasa Belaya, dalam bahasa Indonesia bukan dalam bahasa Belaya karena ini adalah bidang spesialisasi saya. Very good bahasa, I tell you. Mari kita bahas berdasarkan fakta dan perkembangan yang terjadi saat ini. Pertama, dari sisi pengakuan internasional. Bahasa Indonesia telah mencatat sejarah penting ketika ditetapkan sebagai bahasa resmi Sidang Umum UNESCO. Ini merupakan pencapaian besar karena tidak banyak bahasa di dunia yang mendapatkan status tersebut. Pengakuan ini bukan sekadar simbolis. Artinya, dokumen dan kegiatan resmi tertentu di UNESCO dapat menggunakan bahasa Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa komunitas internasional melihat bahasa Indonesia sebagai bahasa yang memiliki pengaruh besar dan layak berada di panggung global. Sementara itu, bahasa Melayu Malaysia hingga saat ini belum memperoleh status yang sama di UNESCO. Acknowledgement, ladies and gentlemen, would not only fortify collaboration within UNESCO, but also underscore our steadfast commitment to advancing global culture, peace, and harmony, and pursuing sustainable. Kedua, dari sisi jumlah penutur. Indonesia memiliki populasi lebih dari 280 juta jiwa. Hampir seluruh aktivitas pemerintahan, pendidikan, media, dan dunia digital menggunakan bahasa Indonesia. Akibatnya, setiap hari ratusan juta orang aktif menggunakan bahasa Indonesia dalam berbagai bidang kehidupan. Bandingkan dengan Malaysia yang memiliki populasi sekitar 35 juta jiwa. Di berbagai kawasan perkotaan Malaysia, penggunaan bahasa Inggris juga sangat kuat dalam dunia bisnis, pendidikan, dan komunikasi sehari-hari. Hal ini membuat pertumbuhan pengaruh bahasa Melayu Malaysia tidak sebesar bahasa Indonesia yang digunakan secara dominan oleh hampir seluruh penduduk Indonesia. Entah bagaimana, seruan-seruan seperti yang disebut oleh Allahyarham Tan Sri Said Nasir, mari kita terus perjuangkan bahasa kebangsaan. Inilah dewannya yang beliau proklamirkan itu, dan kita pergi ke Padang Merbuk sebelah sana, juga memperjuangkan hal itu. Menjawab soalan ini, adakah kita merdeka? Pendek saya jawab, tidak. Boleh kita dikotomikan kepada dua agaknya. Satu ialah bahasa Melayu asas. Satu bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Apa sebab tak merdeka? Pertama, beribu istilah yang datang menerusi perniagaan, menerusi interaksi, menerusi komersial dan dagangan lain, diterima masuk. Baik. Tak salah kita ambil istilah-istilah itu, tetapi bila tidak ada tapisannya, prosesnya, dan juga tertibnya, maka kita jadi penutur caca merbak. Jadi sekarang saya ingin menyebut sedikit berhubung dengan tidak merdekanya kita itu,
kita sendiri telah menginggriskan bahasa Melayu. Ketiga, dari sisi perkembangan kosakata. Salah satu kekuatan terbesar bahasa Indonesia adalah kemampuannya beradaptasi dengan perubahan zaman. Bahasa Indonesia secara aktif menyerap istilah dari berbagai bahasa dunia, sekaligus memperkaya diri melalui bahasa daerah seperti Jawa, Sunda, Minangkabau, Bugis, Bali, dan banyak lagi. Karena Indonesia memiliki ratusan kelompok etnis dan bahasa daerah, bahasa Indonesia terus berkembang menjadi bahasa yang sangat kaya dan fleksibel. Ketika muncul istilah baru dalam teknologi, ekonomi digital, kecerdasan buatan, hingga media sosial, bahasa Indonesia relatif cepat menyesuaikan diri. Inilah yang membuat bahasa Indonesia terasa hidup dan terus berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat modern. Dan saya kira bahasa Melayu sebagai bahasa negara ini, ia adalah satu-satunya bahasa negara di dunia yang tidak diketahui dengan baik oleh warga negaranya sendiri. Dan ini cukup malang. Amat malang sekali kan. Tidak ada tempat lain di dunia ini di mana warga negaranya tidak mempunyai pengetahuan yang sederhana baiklah ataupun mesti nak yang baik kan terhadap bahasa negaranya. Dan saya kira kegagalan ini terletak pada kefasihan, yakni rata-rata warga negara kita dari sektor bukan Melayu ni didapati tidak fasih berbahasa negara ni. Dan kalau yang fasih pun, bagi saya kefasihan itu tidak tulen sifatnya. Sebab rata-rata sektor bukan Melayu ni mempelajari bahasa Melayu atas dasar instrumental, iaitu bahasa Melayu merupakan syarat untuk lulus peperiksaan. Bahasa Melayu adalah syarat untuk mereka yang ingin bekerja di sektor swasta. Itulah sebab kegagalannya. Kalau kita lihat di Indonesia, ya mereka begitu berjaya sekali menyatupadukan warga negara yang dianggap sebagai berbeza-beza. Kalau puak peribuminya sudah ada 1,500 puak yang berbeza-beza. Jadi mereka berjaya menyatupadukan warga negara mereka melalui bahasa. Hakikatnya harus kita akui, kita masih lagi tidak mantap dari sudut penggunaan baik dalam kerajaan maupun swasta. Dan kita juga harus akur bahawa kita mahu kehidupan yang beradab dan berbudi, dan bahasa itu tidak boleh dijual beli. Tinggi bangsa adalah kerana bahasa. Benar-benar. Dan ada ungkapan yang kerap kita dengar, yang kurik gundi, yang merah saga, yang baik budi, yang indah bahasa, lahir sebagai santapan pantun kerana ketertinggian budi dan bahasa dalam amalan kita. Dan saya percaya dalam kalangan kita hari ini, sebagaimana dinyatakan oleh Tan Sri Raisi Yatim tadi, ramai dalam kalangan warga Malaysia seolah malu dan segan untuk menggunakan bahasa Melayu kerana persepsi bahawa ia tidak setaraf dengan kedudukan bahasa Inggeris, bahasa-bahasa lain. Hakikatnya kita harus mengangkat bahasa Melayu sebagai bukan sekadar bahasa rasmi, bukan sekadar bahasa perpaduan, tapi itulah alat yang boleh menyatu padukan kita. Bagaimana itu sepatutnya jadikan sebagai satu bahasa pengantara, bahasa pertukaran yang memungkinkan kita terus hidup rukun, aman dan damai. Malahan kalau kita perhatikan, dalam kalangan agensi kerajaan sekalipun, masih lagi menggunakan bahasa Inggeris di dalam edaran mereka, masih lagi menggunakan bahasa Inggeris di dalam mesyuarat mereka, masih lagi tersipu-sipu untuk menggunakan bahasa Melayu, seolah-olah bahasa Melayu itu akan merendahkan darjat mereka. Keempat, faktor media dan budaya populer. Saat ini konten Indonesia membanjiri berbagai platform digital. Mulai dari YouTube, TikTok, Instagram, film, musik, podcast, hingga industri kreatif lainnya. Banyak warga negara asing yang akhirnya mengenal bahasa Indonesia bukan karena belajar di sekolah, tetapi karena mereka mengonsumsi konten Indonesia setiap hari. Fenomena ini menciptakan efek yang sangat kuat. Semakin banyak orang melihat dan mendengar bahasa Indonesia, semakin besar pula minat mereka untuk mempelajarinya. Sementara itu, Malaysia menghadapi tantangan tersendiri dengan fenomena yang sering disebut sebagai bahasa rojak, yaitu campuran Melayu dan Inggris dalam percakapan sehari-hari. Bagi sebagian orang, hal ini menunjukkan fleksibilitas berbahasa. Namun di sisi lain,
Dominasi bahasa Inggris dalam berbagai sektor membuat bahasa Melayu lebih sulit tampil sebagai bahasa internasional yang berdiri sendiri. Ya bisa, ada kursus di sana. Ayah lebih gampang belajar bahasa asing daripada disuruh berpikir logically gitu, it's harder. Tapi belajar bahasa, I like it. Sudah berapa lama bisa bahasa Indonesia? Udah lama, 7 tahun kan udah bisa. Udah lama nggak tahu. 7 tahun di Indonesia, 4 tahun udah balik ke Rumania, lumayan lama. Bonus mission kan? Sudah lama. Kamu udah berapa lama study? How long did you study sebelum belajar? 5 bulan. 5 bulan udah begini? Aku 3 tahun loh. Sampai tidak pasti. Sudah pernah ke Indonesia belum? Ya, aku pernah di Bali 2 tahun lalu, tapi ketika aku pernah di sana, aku belum bisa bahasa Indonesia. Oh, it's fine. Dan di Bali gampang bahasa Inggris. Bisa bahasa Inggris kan? Ya, bisa. Betul. Pada akhirnya, keberhasilan sebuah bahasa di tingkat global tidak ditentukan oleh klaim sejarah semata. Yang lebih penting adalah jumlah penutur, konsistensi penggunaan, kekuatan budaya, dukungan negara, dan kemampuan bahasa tersebut mengikuti perkembangan zaman. Dan hingga hari ini, bahasa Indonesia menunjukkan semua unsur tersebut. Tidak mengherankan jika semakin banyak universitas di berbagai negara membuka program studi bahasa Indonesia, sementara minat dunia terhadap bahasa ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Menurut kalian, apakah bahasa Indonesia berpotensi menjadi salah satu bahasa internasional terbesar di dunia pada masa depan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini agar semakin banyak orang mengetahui perkembangan bahasa Indonesia di dunia internasional.